pembangunan dengan menceritakan akar kebudayaan. Saya menyampaikan tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang mencapai kemajuan dalam pembangunan peradaban bangsanya kecuali yang terikat pada konstitusi bangsanya. Konstitusi di negara-negara maju itu adalah konstitusi yang mempertahankan nilai tradisi yang terjadi pada masanya, dan dia dalam bentuk dalam konstitusi. Inggris bangunannya tetap masa lalu, Amerika bangunannya tetap masa lalu. Indonesia punya bangunan masa lalu adalah hanya dua, satu cerita sejarah, yang kedua adalah peninggalan kolonial. Pembangunan bukan rangkaian teknokratik yang hanya didasarkan pada pikiran-pikiran akademik. Pembangunan bukan kalimat-kalimat fakta yang ditulis dalam buku-buku peraturan daerah tentang anggaran belanja pembangunan daerah. Pembangunan adalah ritme sejati tentang keselarasan manusia dengan alamnya. Keselarasan manusia dengan tanah, air, udara, dan mataharinya adalah ritme indah yang dimana kita diberikan alam yang indah bernama tanah Jawa Barat, tanah Sunda, punya gunung yang nungajentul, punya air yang mengalir, punya sawah yang terhampar, punya lautan dan samudra yang sangat luas. Seluruh tata nilai itu ada dalam naskah Sanghyang Siksa Kandang yang menceritakan tentang tata ruang yang disebut dengan gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan yang disebut dengan tritang tu dibuana. Sanghyang Siksa Kandang menceritakan tentang civil society, yaitu trias politika, Rama, Resi, dan Prabu. Seluruh nilai-nilai itu kita tinggalkan, seolah kita akan menggapai masa depan, seolah kita adalah kaum akademik yang tidak perlu catatan masa lalu, seolah kita akan pergi ke depan dengan hanya menggunakan buku kesempatan kita yang kita bangun dalam narasi-narasi politik. Tetapi kita lupa ternyata 80 tahun Jawa Barat terbangun, ternyata seluruh rangkaian itu tidak menjadi fakta. Kenapa? Kemiskinan masih menganga, jalan hancur di mana-mana. Hari ini kita punya derita seorang anak bernama berumur 3 tahun, berasal dari Kabupaten Sukabumi, pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC. Anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa. Semua orang bicara